Oke, masuk pertama, ya kan? Ini kan Laut Cina. Login. Sudah itu, ini ya, kalian harus cek. Jadi ini akunnya harus ke rekening kalian. Kemudian ke beranda. Ya. Sekarang ini harga ya, harga hari ini. Sekarang kita mau ke transaksi, beli buyback ya. Nanti akan muncul nama kalian, nomor telepon, nomor rekeningnya. Oke, saya ahli waris ini ya. Buybacknya kita coba 36 gram. Itu akan muncul buybacknya segini. Akan muncul transaksi buyback 10 juta akan dikenakan PPh 22 sebesar. Oke, nomor rekeningnya akan masuk ke sini. Nah, jadi 36 nggak cukup. Ini saldonya saya tambah lagi ya. Misalnya 37. Nah, sebenarnya ini nominalnya. Tapi karena kita kena PPh 22 1,5%, jadi seperti ini. Jadi saya hanya mendapatkan ini nanti. Saya sudah harus terpotong 37 ya. Oke. Sekarang kita cek di sini, kita lihat berapa hari proses setelah dia akan mengambilnya. Oke. Sekarang kita bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah benar nomor rekening. Masuk, tinggal ID pelanggan. Lanjut ya, lanjut. Nah, ini akan dapat SMS konfirmasi. Kita tunggu di sini. Ini pembelian 30 gram. Potongannya PPh 4,5. Luar biasa guys. Ini banyak juga PPh 250 ya. Kemudian buybacknya segini, sisa saldo segini. Nah, kita harus konfirmasi token ya. Jadi pesannya oke. Ini dia ada konfirmasi. Nomornya seperti ini ya. Kita masukin lagi di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita konfirmasi ya. Kita konfirmasi seperti ini. Nah, sekarang lanjut. Oke. Nanti kita lihat permintaannya dilanjutkan. Ini yang pemotongannya luar biasa banyak, sebenarnya ada materi juga ini. Jadi saldo saya sudah turun jadi 97. Nanti bukti transaksinya ini ada. Kita cetak bukti transaksi ya guys. Ini dia. Kita ada transaksi 0,3. Jadi belinya segini. Seperti ini ya, karena dipotong. Yap. Ini adalah buktinya. Nanti tinggal lewat transaksi di sini. Sekarang sudah, ini dia, ada tanggal transaksi. Ini proses. Nanti kita cek di email apa ada email verifikasi ya. Informasinya. Yap, selesai. Ini beranda. Oke, ini harinya agak. Nah, sekarang kita ini sudah hari ke, sebenarnya ini 28 ya, waktu itu transaksi beberapa hari yang lalu. Nah,
untuk transaksi untuk beli ini harganya sudah berubah. Jadi terakhir saya jual waktu itu 14.000 pernah saya lihat, kemudian saya eksekusi jual personal di sini di Brankas seharga 811.000. So sekarang kita lihat ini kalau kalian punya akunnya. Jadi kalau kalian sudah melakukan transaksi jual, ya kan, ini dia, ini beli untuk beli baru, beli emas, taruh di Brankas ya, atau buyback itu berarti kita jual ke mereka kembali. Ya, terjadi perbedaan harga antara jual dengan beli di mana-mana, sama pun sebenarnya di toko emas. Di mana mereka beli, misalnya kalian beli emas ya yang baru 800.000, pasti kalau kalian jual tidak mungkin harganya sama, pasti di bawahnya walaupun kualitasnya sama, misalnya kadar emasnya sama, emas 2322 pasti berbeda harganya. Nah di sini pun di Brankas itu ada beda. Kalau ini per hari ini itu bedanya, kalau kalian hitung ini sekitar 42.000 ya, 42.000 perbedaan antara harga beli dan harga jual. Saya rasa sih memang itu wajar ya. Jadi kalau kalian butuh ya inilah yang kalian harus lihat, nilai uang kalian itu, nilai aset itu di sini. Sekarang karena transaksi saya sudah saya lakukan 3 hari yang lalu, kalian pasti mau tahu seberapa lama sih proses setelah terjadinya transaksi beli buyback oleh Antam atau Brankas dari saya sebagai klien atau user ke mereka, dan berapa lama uangnya ditransfer ke saldo rekening tabungan saya. Sekarang kita lihat histori transaksi buyback. Kita mau tahu historinya apa saja. Sekarang kita buka ya. Jadi untuk proses Brankas sendiri, transaksi apapun di sini kita harus melakukannya di saat jam kerja waktu Indonesia Barat. Kalau di sini jam 7, di sana kan jam 6. Seperti itu. Jadi kita harus melihat di situ jamnya buka kalau nggak salah dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 4. Sekarang kita harus ngecek saldo dulu, pasti sudah berkurang karena kita sudah melakukan aksi penjualan atau buyback ke Antam. Ya, jadi saya saldonya sudah berkurang. Kita bisa lihat detailnya. Oke, detailnya ada ini semua. Riwayat transaksi. Mungkin jadi saya rasa ini jadi kekurangan untuk aplikasi ini ya, karena kan harusnya saya bisa ngecek, oh ternyata history bisa kita cek. Jadi kita bisa ngecek transaksi kita nih dari tanggal 21 sampai 28. Oke, saya cek dulu apa saja yang saya sudah lakukan di periode minggu lalu. Nah ini tanggal 24 saya sudah melakukan transaksi fakturnya ini, buyback ini, besarnya saya lakukan transaksi jual sebesar ini dan nilainya itu sebesar ini. Nah itu sudah sukses ya kan. Nanti kita lihat bukti transaksinya, mereka perlihatkan juga. Ini dia, ada attachment ya. Oke. Kalian lihat di sini. Maaf ya saya merekam pakai kamera karena saya harusnya merekam di layar ya, tapi karena saya pakai laptop ini jadi pakai ini saja. Nah kalian akan mendapatkan reference report buyback PDF. Filenya itu menjelaskan bahwa tanggal sekian si pelanggan ini melakukan penjualan kembali aset emasnya dari Brankas ke Antam. Ingat kembali teman-teman bahwa proses penjualan kembali ini akan memakan waktu 1 hari 1x24 jam untuk mendapatkan hasil uangnya. Jadi setiap pembelian ini kalian akan dikenakan PPh 22. PPh 22 itu apa? Nanti kalian bisa ngecek di Google. Itu jadi waktu itu saya mendapatkan harga 811.000, padahal sempat naik di harga 814.000 ya, mungkin 2 minggu yang lalu, tapi karena waktu itu saya belum merasa mau eksekusi, jadi dan sekarang hari ini sudah turun lagi 809.000, bedanya 3.000 rupiah, lumayan. Nah kenapa saya dipotong 450.000 rupiah? Jadi ada biaya materi juga. Kenapa biaya materi? Karena transaksi saya
tentunya melebihi dari standar yang kena materai ya, transaksi keuangan yang mempunyai nilai lebih dari sekian akan dikenakan materai. Ini 450.000 saya dapat kena PPh. Setiap melakukan pembelian pun saya juga kena PPh. Kalau ini 1,5% dari total penjualan ya. Kalau kalian tidak punya NPWP dia kena 2%. Nah seperti itu. Jadi nanti transfernya dia ada di sini menuju ke rekening mana. Itu adalah bukti transaksi yang kalian bisa lihat di Brankas. Nah jadi seperti ini. Ada lagi tidak ya? Saya rasa sih tidak. Jadi itu saja. Kalau ini infak, zakat. Ini kalau kalian mau zakat ya. Kalau mau beli ya, kalau mau beli pun sama. Kalian akan masuk di halaman ini dan akan diarahkan bahwa proses transaksi jual beli belum waktunya karena belum ada harga, karena mereka akan update harga di jam-jam siang ya. Siang waktu Indonesia Tengah, kalau barat lebih pagi. Kita lihat di kalian bisa lihat di, saya tampilkan sebentar ya. Jadi transaksi saya tadi tanggal 24 ya kan. Sekarang nah ini adalah BNI Banking, oke. Sekarang kita cek. Nah kita bisa lihat mutasi rekening, jangka waktunya kita cek. Jadi transaksi itu terjadi di tanggal 24 ya. Kemudian kita cek di tanggal 20 terjadi transaksinya kalau nggak salah. Ini ya biar kalian lihat aja rentang waktu itu. Nggak banyak. Oke, 2. Di sini saya transaksi 24. Jadi 24 sampai tanggal 26, 25. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi ini ada transfer dari Aneka Tambang ya. Ini Aneka Tambang sejumlah ini di jam 10.43 di sekitar 29 ya. Jadi ini adalah transaksinya di tanggal 25 bulan 6, berarti pencairannya 25. Saya langsung mentransfer ke rekening saya yang lain. Nah, kalau kalian di sini lihat transaksinya tadi itu di tanggal berapa? Nih, 24, berarti jamnya enggak ditentukannya, mungkin 1 kali 24 jam. Kesini itu 1 hari ya. Ini 9/21. Ini tanggal 24. Berarti untuk pencairan ini, uang ini itu di sini. Jadi totalnya 549 ya. Oke, itu jadi waktu itu saya pernah dijelaskan bahwa 3 hari transaksi, ternyata 1 hari transaksi untuk rekening BNI ya. Saya nggak tahu kalau rekening yang lain apakah mekanismenya sama, tapi saya rasa lebih cepat sih karena saya butuhnya memang dananya lebih cepat. So teman-teman, jika mau tahu lebih banyak tentang Brankas Logam Mulia, silahkan komen di bawah ini. Kalau kalian mau investasi pun silahkan. Memang ada perbedaan antara transaksi atau untuk menyimpan aset di bank atau langsung beli emasnya ataupun menabung secara seperti Brankas dari produknya Antam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.